up all the details dan segala macam. Makanya sebenarnya kemarin ke Bali juga dan memang ada kerjaan yang urusan itu, plus udah berbulan-bulan nggak ketemu keluarga, jadi aku pikir oke, I try my luck, bisa nggak nih terbang, akhirnya bisa, jadi ya udah. Dan bukan Gimana cuma sekedar pengalaman terbangnya selain dicek kesehatan di dalam pesawatnya, ada yang berbeda nggak lu protokolnya? Kebetulan di bandara itu super sepi, kayak Zombieland gitu ya, yang bener-bener sepi. Gila. Nggak ada, Di Jakarta, nggak ada yang buka. Hah? Di Soekarno-Hatta, di Jakarta. Soekarno-Hatta. Sepi banget. Jadi pas kita masuk check-in itu, jadi sebelum check-in kita di ada surat keterangan bebas COVID gitu, memang harus ya, which is nggak apa-apa juga ya, cek mau darah, mau swab test, menurut aku it's good supaya kita juga tahu kita ini ada atau enggak. So for me, as long as kita tahu juga. Terus ya udah akhirnya punya surat-surat itu, cek dari mana dapat surat keterangannya itu, which is aku kemarin di salah satu laboratorium. Gila. Cuma Satu gate pribadi ya, Bo? Wah, bukan lagi, udah kayak Gerasa. ada tiba-tiba ada orang yang nanya commercial flight kok gitu. Ya udah akhirnya kebetulan kita di depan cuma ada kita mungkin 100, tapi dia kayak di tengah-tengah tuh harus kosong, jadi satu, jadi yang di tengah kosong, jadi memang ada jarak. So ya, dan nyampe Bali juga super kosong. Kapan pernah liburan lebaran, orang-orang biasanya Bali paling hektik liburan lebaran, ini kosong. I mean, tinggal di Bali, it's like heaven ya. Biasanya kan nggak pernah ya di namanya jalan Peti Tengah itu yang kita mondar-mandir kayak nggak ada apa-apa. Dari Sanur mau ke Seminyak aja cuma 20 menit, dari Canggu mau kemana cuma 15 menit. Kita tuh sampai kayak banget. Tapi it's sad because banyak yang susah gitu, banyak banget yang dramatis juga sih dalam keadaan gila. I wish Bali bisa nggak semacet kalau kan pariwisata semua jadi mati. So ya sedih aja sih, tapi ya jadi tourism dan airport bisa dibuka lagi, border sih terutama. Tapi katanya Bali disiplin banget ya Lur, semuanya pelarannya benar-benar jadi saudara-saudara Amin. Di situ bilangnya oke di situ. Aku merasa sih ngobrol sama Hemish juga, Hemish bilang aduh gila sirik banget. Makanya aku bilang kayak ini sih kayak Bali tahun 90-an ya, nggak terlalu banyak yang buka, jadi it's amazing gitu. Makanya terus ke pantai juga kan kemarin tanggal 1 Juni beberapa pantai itu akhirnya dibolehin, dan kayaknya rata-rata yang ke pantai juga memang orang-orang yang memang udah tinggal di situ gitu, memang yang mereka tinggal di daerah situ, jadi yang bukan turis ya mungkin bule, tapi yang bukan turis kayak aduh iya ya gitu. I mean they know what to do gitu loh. Yang paling kan penting itu kan, maksudnya keluar itu kan bukan bentuk kita tidak peduli atau ignorance gitu, tapi bentuk bahwa kita juga perlu melanjutkan hidup kita, mulai bisa kembali menjalani kegiatan yang mungkin dulu pernah dilakukan, tapi dengan keadaan yang mungkin orang bilang the new normal, harus pakai masker, harus jaga jarak. I think they are smart enough, they know what to do gitu. Jadi ya of course kalau di rumah terus kan pusing juga ya. Mereka mungkin enaknya di Bali mungkin kita bisa ke pantai lihat sunset atau sunrise, at least tuh bisa membuat recharge our soul, body and mind lah gitu. So I was kemarin lumayan. Udah kangen banget aku sama Bali. Ya. Mungkin sebenarnya yang mungkin yang paling bisa dilakukan to save orang. Kenapa? Border antar negara belum dibuka, mungkin yang paling bisa support local tourism ya
ya local tourism itu sendiri ya, kayak kita misalkan yang dari Jakarta ke Bali, atau misalkan ya local turis yang saling support negara apa daerah-daerah yang udah mulai zona hijau gitu kali ya. So ekonominya bisa perlahan-lahan balik gitu. Karena Bali sih kasihan banget sih gitu. Iya, aku ingat dulu zamannya Bali bombing 1 dan 2 tuh kan Papa sempat berasa juga tuh zaman Fabias. Ini katanya lebih parah. Border kan antar negara. Jadi masih banyak ada orang yang berani datang segala macam gitu. Kalau ini kan benar-benar shut down everything gitu. So it's a bit sad. Tapi ya buat aku Bali yang over eksploitasi kemarin-kemarin. So I think it's good also for the place to apa ya, istirahat sebentar lah. Iya. Jadi benar-benar kayak untuk nature-nya juga dikasih waktu istirahat ya Lun ya. Benar. Gitu sempat. Banyak sih, harusnya bulan April film, harusnya bulan Juni ini abis Lebaran juga another movie. Jadi sebenarnya belum ada kabar sih, tapi jadinya ya automatically ya nggak jadi syuting. Tapi mungkin tahun depan. Nanti yang harus ketunda ada launching bukunya Mama Gea. Ada fashion show. Aku sebenarnya mau launching Gea Resort by aku dan Manda. Tapi pengen ngajakin Luna juga, tapi fashion show nggak boleh. Karena kita we gather people ya. Either online atau gimana gitu kan. Iya. I think you still can do it loh. Launching online juga bisa, event apa segala macam. Sekarang kan udah teknologi udah oke banget. Dan terpaksa jadi nggak gaptek, harus ke online dan harus belajar. You know what? Actually ya. Gila banget. Actually I really kalau misalkan dibilang pandemic ini tuh apa sih gitu. Sebenarnya jangan salah, maksudnya aku mudah-mudahan yang nonton jangan salah sangka ya, jangan salah persepsi. Bukan love it dengan situasinya dan orang banyak yang meninggal atau bilang, bukan. Itu of course our heart goes to them gitu. My deepest condolences buat mereka gitu. Of course we don't wanna see people dying, people sick, apa sebenarnya kita nggak mau lihat. Tapi I think dalam pribadi aku selama di rumah, I learn a lot, and then apa ya, kayak something yang kita nggak pernah sangka gitu, yang selama ini sibuk di luar, akhirnya kita sibuk di dalam rumah, dan aku ngerasa ada perjalanan spiritual yang lebih dibandingkan hanya cuma di rumah aja, which is I learn a lot, banyak baca buku, banyak nonton, which is nggak cuma Korean drama tapi nonton yang lain-lain gitu. Terus banyak sharing sama teman, banyak sharing sama orang, banyak ngobrol dan kita reflect lagi ke diri kita. I mean, there's a lot of things yang happening even though kita cuma di rumah, nggak ngapa-ngapain, tapi di luar sana tuh a lot of stories kayak yang kita lihat yang kejadian di Amerika, bahkan yang di Papua juga, atau yang everyday stories yang antar teman atau gimana, itu juga kayak kita dengar tuh kayak oh my god gitu. Actually ini benar-benar saripatinya tuh keserap gitu, kayak oh you know what, begini, and we learn untuk semakin tahu di mana kita keluarin energi. Back untuk mereview lagi apa yang penting atau nggak penting gitu ya. Benar. I mean bagi energi. Itu aku juga setuju. Iya, I hope a lot of people setelah ini tuh mengalami lebih kayak kepada lebih mengenal diri sendiri lagi gitu. I mean banyak yang bilang kan afterlife, kita mengejar afterlife apa, which is also good gitu. Tapi we also have to make our world sekarang ini lebih baik untuk kita sendiri dulu deh gitu. Mungkin
kalau untuk mengubah banyak orang, mengubah dunia, of course it's good. Tapi I think we have to start with ourselves juga sih, gitu. Dan I feel I'm a better person. Di balik semua yang kita nggak sukai, keadaan yang kita nggak sukai, aku ngerasa bahwa kayak I think I become wiser in a way, more relaxed, lebih bisa tidak tersulut dengan hal yang yang sesuatu yang aku percaya I have to feel good now. Kita mau marah soal kemarin, kita mau emosi, kita mau ini, mau itu, mau kayak mau teriak soal sesuatu yang udah lewat, nggak akan mengubah apapun. Jadi I just want to see myself like that, supaya my future bagus gitu loh. Which is future belum terjadi. Tomorrow belum terjadi. Yang terjadi sekarang ini kan hari ini nih, detik ini. Gitu. Kamu benar-benar kayak jadi belajar yang live in the present moment. Jadi I learn something also, something menurut aku ya, mungkin banyak orang yang udah belajar law of attraction gitu. Banyak yang udah ngerti gitu. Apa yang kita harapin, apa yang kita mau, kalau kita berpikir itu terus akan terjadi gitu. Tapi for me, I don't wanna say, aku nggak mau bilang lagi, oh aku berharap, I wish, I hope. Karena mirip banget sama kita, gue takut. Kata-kata semoga itu gue lagi coba hapus. Berpikir, lo kan bagus, berharap itu bagus gitu. Iya. Ya kalau berharap terus, ya akhirnya jadi sebuah harapan saja gitu. Tapi saat ini, misalkan bilang, aduh saya berharap besok saya akan bahagia. Lo besok belum tentu terjadi. Itu hanya sekedar, atau saya detik ini sedang merasa tidak bahagia gitu. Coba deh kita reflect like now gitu. Supaya langkah-langkah kita ke depan itu jadi lebih baik. Apa sih sekarang ini yang saya akan lakukan? Detik ini saya bahagia. Langkahnya adalah fokus bagaimana mencoba meraih kebahagiaan yang nggak tersulut emosi. Dan kita dengan ada hal yang tidak menyenangkan saat ini, kita juga bisa kayak we block that gitu. So I think kamu juga ngerasa amazing. Kemarin ngobrol Lun sama teman-teman semua juga kebanyakan kayak gue atau apa kan orangnya, gue mau ngapain ya, gue udah plan gini-gini, because kita hanya bisa tahu apa yang hari ini, seperti yang Luna bilang tadi. Bener banget. Important time is now, be happy now, and jangan besok-besok. Nanti gue akan happy kalau gue gini. Be good. Right now, be good to others. Be good to your friend. Udah deh gitu. Maksudnya, kita nggak bisa ngubah yang lalu. Kita belum bisa ngubah yang depan. Kalau kita nggak present saat ini sih. I think that's the most important thing. Dan key of ngomong juga harus yang baik-baik supaya balik ke kita juga yang baik-baik. So I think supaya kedepannya nggak ada apa-apa, saat ini saya harus ngomong yang baik-baik juga dong. Kayak gue juga harus kayak, ya kadang-kadang ya omongan adalah doa. So we have to always omong sesuatu yang baik. Walaupun sekarang ini ketidakpastian itu kan kita benar-benar kapan ini berakhir. Oke, hari ini PSBB udah mulai dilonggarkan. Tapi kan we never know what's going to happen besok atau gimana. So ya udahlah, kita coba yang ini aja, do our best aja. Bisa dibilang ini salah satu tipsnya apa nih Lun untuk kayak bisa live in the present moment. Luna ngapain aja nih selama ini di rumah? Ada meditasi atau apa nggak Lun? Tips-tips buat semuanya yang di rumah sekarang. Percaya nggak, like gue tuh orang yang paling nggak suka nulis, tapi I start untuk nulis. Ya Allah. Tapi itu tulisannya nggak cuma masalah kerjaan atau bukan cuma masalah hari ini, tapi ini juga masalah kerjaan. Terus biasanya kayak gini, kayak after misalkan baca buku gitu, supaya kita tahu bukunya, like dari aku yang baca ini,
ini. Iya. Iya. Dan itu ternyata melatih kita untuk benar-benar berpikir lagi gitu. Jadi kayak misalkan, oh habis baca ini, like kan aku lagi, kayak gue lagi baca masalah misalkan marketing. Ya. Lebih buat bisnis juga sih. Ada buat wisdom, terus ada yang history gitu. Tapi lately banyak yang buat untuk kerjaan gitu. And series. Rekomendasi dari Luna. Okay, so kalau movies, I haven't actually nonton film karena kayaknya agak bingung juga ya. Karena nggak terlalu sempet nonton film jujur. Jadi tiap malam yang lagi nonton di Hollywood. Udah nonton Hollywood nggak serial? Hollywood. Belum Netflix ya? Nonton deh. Iya, So katanya good. bagus ya. Bagus. Papa bilang tuh katanya semua itu keartisan itu politiknya apa gitu ya? Nah, dan ini yang bikin Hollywood itu juga bikin The Politician sama. Iya. Aduh, Dan itu juga bagus tuh. It's good. Terus ya sisanya World of Married Couple. Standar lah. Semua orang juga nonton. Belum. Tapi sebenarnya ya, mungkin sebenarnya hal yang gue sih sebenarnya salut sih. Maksudnya kan we are in this industry gitu loh. Kenapa Korea bisa, kok kita enggak gitu? Of course banyak faktor lah yang membuat mereka lebih advance dibandingin kita. Tapi mungkin banyak orang yang bilang kayak Korea gitu. Tapi kok kenapa kita harus underestimate dulu gitu loh? Kenapa nggak kita coba masuk dan kita pelajari apa yang baik yang kita bisa adapt timur gitu loh. Kan mungkin kalau kiblat kita selalu kayak kita harus kayak Hollywood, kita harus lihat Eropa segala macam. Tetangga kita yang sesama Asia aja nih, ini udah mendunia banget gitu. So I think me personally, kenapa nggak kita belajar? Dan yang jeleknya ya kita bisa, ibaratnya kita bisa apa ya? Kita bisa olah lagi alasannya kenapa itu jadi jelek. Mungkin kita lihat, mungkin kita harus ambil sisi ini dan itu supaya menjadikan itu lebih baik. So I'm learning also about how they made it. I'm not an expert, tapi kayak mulai ngulik-ngulik gitu. Gini ya gitu ya gitu. Jadi makanya lagi banyak belajar buku tentang kayak marketing, branding, yang statistik gitu-gitu. Tapi sebenarnya nggak baca. Pernah tahu? Blackout ya. Dia Betul. ngambil yang penting-pentingnya aja ya. Iya, walaupun sebenarnya penting-pentingnya tuh 11 lembar, 11. Gitu. Tapi you kinda understand the whole book gitu. So sehari terus mulai meditasi di Pak Chopra 21 hari challenge. Sama. Hari ini hari terakhir gue. Makanya gue. Oh wow. Luna ngomong-ngomongnya agak mirip sama apa yang gue rasa. Oh iya, dan gue kayak gue agak lost gitu. Gila, gue gimana nih mau meditasi apa ya abis ini. Tapi itu membantu banget sih ya bikin kita yang sebenarnya mungkin kita udah tahu gitu. Udah tahu. It's been there. Lagi ya, Lun ya. Iya, tapi kan mungkin karena we caught up di dalam kehidupan sehari-hari yang kita harus ketemu orang, ketemu teman, bikin event, datang ke event. Distraction itu banyak banget. Dan pada saat kita di rumah aja, makanya gue bisa bilang kayak bersahabat lagi dengan diri gue lagi gitu, bahwa mencoba mendengarkan my inner voice gitu. Kadang-kadang kan di dalam sini sama sini tuh kita ngomong tapi nggak didengar aja karena kita pusing kok mikirin kerjaan, bahwa
I need to support my financial and everything gitu. Yeah, Tapi yeah. kadang-kadang juga kita coba percaya deh sama the universe yang akan take care of kita kalau kita bisa ngejaga diri kita gitu. Iya. Sebenarnya itu sih. Jadi ya it's amazing gitu. Ya mungkin dulu nggak pernah suka baca buku gitu, tapi ternyata attention to my makeup line gitu. Jadi kayak nama gitu. Jadi lebih coba untuk dikembangin lagi gitu. Terus lebih kayak gini ya, setelah lebih banyak berdiam di rumah gitu, ada nggak yang kayak waktu kemarin atau hal-hal baru yang lo ngerasa gila ya, gue seneng lo masak, ada nggak kayak gitu hal-hal baru yang you get to know yourself better and what you are capable of gitu kali ya? Apa ya itu, gue di rumah itu kayak kos-kosan, kayak cuma tidur malam, pagi jam 6.30 udah pergi karena jam 7 udah olahraga, baru pulang lagi sekitar jam 10, jam berapa gitu. Jadi kayak dinner di rumah, di luar rumah gitu. Ternyata dengan hal ini tuh kayak gue tuh banyak hal yang ternyata gue pikir gue nggak bisa, kok just need your butuh fokus aja gitu, butuh kayak lebih tegas gitu, kayak Luna kamu bisa gitu loh. Karena kadang-kadang ini bilang nggak bisa karena kita dibentuk dengan banyak ketakutan gitu. Ini tuh ngomong dalam nggak bisa, aduh ini, aduh itu, it's fear. Padahal sebenarnya kalau kita mau apa aja kita bisa gitu loh. Jadi jangan pernah takut untuk mendobrak rasa takut kita. We need to expand. Tujuannya kita di dunia ini tuh berguna tuh kan dalam bentuk expansions juga gitu, nggak cuma kayak di dalam hidup kita aja gitu. Jangan begitu gitu. Jadi hati gue tuh pengen, tapi selalu banyak pertimbangan. Entar dia omongin orang, entar gue di ini, entar gue di gitu, dari ini. Tapi kan namanya manusia, kalau memang ternyata salah ya nggak apa-apa juga gitu, namanya kan proses ya. Jadi ya mendingan gue coba, tapi kalau misalnya ternyata salah, tapi nggak apa-apa, at least gue udah coba gitu. Jadi gue bisa evaluasi. YouTube-nya lo juga akhirnya jadi di masa pandemi itu malah jadi gitu, karena gue nggak bisa berkreasi di luar. Ya mungkin bisa sih sebenarnya, tapi mungkin I think I also wanted to mempunyai perlu diomongin yang kita rasa bahwa perlu di-clearkan, atau pemikiran kita, atau kita pengen share something. I think it's better di media kita sendiri gitu, karena ya kita lebih leluasa aja sih, dan kita bisa take control apa yang kita mau keluarin sih, itu banget. Kayak one of the most inspiring journey. Gue nggak tahu deh gimana interview lo nya, susah. Harus main cerita like what you have been through and everything. Hebat. Dan kayak from island girl, makanya judul superstar. Kita nyari judulnya from island girl to superwoman sih. Superstar dan superwoman. Gue bingung caranya Luna membagi waktu antara semua yang lo lakuin ini gimana sih lo, or you just go with the flow, atau gimana tuh lo? Udah dengan bisnis, ada entertainment dan segala macam. Tapi lo nggak kelihatan kayak orang semua tapi nggak juga sih. Gini, tapi dulu when I was younger, I mean when I first started this whole thing gitu, I was young. I have to say, jadi sebenarnya proses belajar gue tuh lebih banyak karena pengalaman gitu. Dan I have that lapar orangnya gitu. Karena lapar dan banyak rasa penasaran, jadi selalu pengen hungry gitu, lapar gitu, bahwa lapar about knowledge, lapar tentang
kesuksesan, bukan lapar perut ya perut juga oke sih, tapi biasanya gitu karena ya. perut lapar jadi kita adventurous aja gitu, bahwa the world, dunia ini nggak cuma di Indonesia aja, nggak cuma di Jakarta, dunia ini besar sekali, begitu banyak banget hal yang menarik yang membuat kita tuh sampai kayak wawasan itu nomor satu sih menurut aku sih. When you open your world yang tanpa kita duga gitu, jangan kita close our world hanya untuk orang-orang dia lagi gitu. I mean of course punya core persahabatan yang benar-benar kita keep, yang mengerti kita itu penting juga. To keep orang yang membuat gue nyaman, yang kalau gue ada kenapa gue akan selalu di dia. Itu penting banget. Tapi never close your world gitu. Karena we never know orang yang bagaimana itu bisa mengubah hidup kita, atau orang itu bisa memberikan kita pelajaran yang lebih luas lagi. So for me it's just explore. I mean don't be afraid gitu. Tapi kalau salah diulang-ulang dan nggak belajar, itu namanya ya rugi di kita gitu. Tapi kalau salah tapi salahnya kalau misalkan di tempat yang berbeda, I don't think it's wrong gitu loh. Jadi karena kita mencoba banyak hal dan ternyata salah. Di dalam hidup ini is a process of learning, is a learning process. Iya. Gitu kan Lon. Dan kalau misalnya masih kejeduk dan muter-muter di situ, itu mungkin yang sayang ya. Tapi kalau yang lainnya sih gimana? Kan banyak banget ngalamin yang bagus dan yang jelek cara ngadepinnya, and lessons yang lo dapet dari semua yang lo kan udah kayak roller coaster juga sih ya Lun ya perjalanannya. Of course. Tapi in a way I have to say, oh my God, itu mungkin karena gini, banyak yang ya gitu kan, tapi buat orang yang nggak mengerti mungkin bilangnya kayak, ih kok punya aib, kok begini, kok begitu, bangga sih gitu loh. Ya gue nggak bangga masalahnya gitu, tapi gue bangga how I become gitu loh. Maksudnya ringan, gue lebih merasa hidup ini kok menyenangkan sekali, gue merasa bahwa kok kalau ada apa-apa I will take it lightly gitu. Kalau mungkin dulu kita kan selalu pengen kelihatan bagus gitu, kayak nggak, pada saat terjadi sesuatu yang jelek sama kita akan merasa bahwa emosi gitu kan. Nah, gue nggak begitu gitu. Akhirnya dulu gue jadi orang yang emosian, yang I'm not happy, berat kok, beban gue kok berat banget, kok gue selalu dituduh begini, Tapi dengan berjalannya waktu, gue berpikir gitu, if you wanna do good, if you're a good person, perubahan itu harus kita yang rasain sendiri dan kita. Tapi orang dengan apa yang gue lewatin dan gue berproses dan gue tahu gue mesti ngapain dan how I deal with the situation. Karena dalam diri I wanna learn and I wanna be a better person every and each day gitu. So now I wanna be a good person right now. So jadi gue nggak perlu teriak dan ngasih tahu, Manda ya, gue orang baik loh gitu loh. Iya itu lo bilang tadi, being in a state atau menjadi contoh seperti yang tahu lo lakuin aja itu udah cukup ya. Punya pemikiran bahwa, karena gini loh, gue percaya kalau energi yang gue keluarin adalah energi yang baik, I will attract also the same energy. Kebetulan lagi ada, maksudnya pada dasarnya gue percaya semua orang tuh punya kebaikan dalam diri mereka gitu loh. Tapi entah kenapa mungkin masa kecilnya something happen to them gitu loh. Pada dasarnya pada saat manusia ada di perut, mungkin ibunya juga ada sedih, dari ibu juga harus baik gitu. Kita sebagai perempuan juga harus sehat, kita harus sehat tidak cuma raga tapi mentally kita juga harus sehat, kita juga harus siap secara mentally, physically, and financially gitu, supaya kita bisa mempunyai keluarga yang baik gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu di previous life atau kan
banyak faktor yang membuat orang itu bisa jadi apa ya, kalau menurut masyarakat jadi tidak baik lah, bahasanya begitulah. Ya. Tapi kan unconsciously sebenarnya all people they are nice people kok gitu, tapi aja gitu. Jadi makanya kalau aku tuh selalu berpikir sekarang I don't wanna ini sih judge orang. Iya benar. Ya. Karena kita nggak pernah akan tahu kenapa orang jadi kayak ya oke, dia melakukan ini itu tapi doesn't mean dia orang jahat kok. Pasti kan apa ya journey orang tuh beda-beda lah gitu. So I hope semua Enak mudah-mudahan banget bisa ngobrol sama kamu yang kayak gini. Ini kenapa? Ini kan temanya Friday Fashion ya, tapi nggak tahu kenapa gue sama Yana tuh ujung-ujungnya pasti ngobrolnya akhirnya jadi kayak soul to soul ya. Connection, ngobrolin hal-hal yang sama jadi acara. ya kita bersosialisasi, kita kan Sosialisasi. karena banyak Nggak orang pernah jadi we cannot say something yang more deeper than that gitu. And then, Iya. I think terus yang gila ya gue kenal sama Luna tapi gue cuma hi and bye. Tapi ketika justru dengan adanya pandemi dan harus ngobrol kayak gini jadi we get to know the person better. Jadi kayak lu you just need to have juga. I mean all the penderitaan dan everything, tapi ya for us banyak blessing juga ya man. Nah kita kan matiin komen kasih hadiah. Nanti Luna juga kita kirimin. Luna belum dapet nih mas. mau banget. Nanti mau Kece. Mau Terus banget. hand sanitizer, organic hand sanitizer. That's Dan amazing. juga snack sosis kering. Aku udah pernah coba itu sosis Udah keringnya. Kan gua kirim Sama kayak ayam. Kayak ayam Oke, tuh. Luna kalau mau kasih hadiah juga boleh. Boleh. Boleh tanya apa aja ke Luna, nanti Luna yang pilih ya. Boleh. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, terus gue jawab, dia dapat hadiah gitu ya? Iya, nanti gue Oke. akan direct message mereka. Oke. Boleh. Nah, ini udah turn off, nggak tahu turn on-nya gimana. Gue lagi. Gila nggak boleh gaptek tuh betul. Ya, error ya kalau Iya. Ini gue lagi turn on kok nggak bisa. Udah sebentar. Oh, gitu. Jangan dimatiin. Oke, gue nanya dulu. Gue tanya dulu. Bentar. Lun, oke. Kok sambil bisa nunggu, gini gue lagi sih? nanya gimana Hebat cara banget. teleponnya. Bentar ya. Lun, terus udah gitu ada nggak hal baru yang lo lagi lakuin dan misalnya karya atau apa yang tercipta di masa pandemi ini? Sesuatu yang lebih kayak ke self improvement, terus juga I'm trying to help my mom to upgrade Canidasa. lihat Bananas, kamu lagi promosiin Bananas lagi. Ini maksudnya yang di Canidasa. Itu apa sih? Ya pisang apa bukan? Aku pikir itu Bananas bukan ya? Yang Rumah tempat ibu kamu yoga bukan gitu. sih, Nat? Oh tempat yoga retreat Iya. ibu ya? Iya punya ibu. Kapan-kapan tanya ke situ. Lun, bikin Ayo, lagi boleh, dong boleh. brand Banana. I hope. Hai semuanya. Semua, maaf ya tadi turn off komennya, tapi kita memang bukanya biasanya di akhir-akhir nih untuk supaya bisa dipilih. Waalaikumsalam sama Luna. semuanya. Oke, Luna yang pilih ya jawabannya. Oke. Mungkin Luna pilih satu, saya pilih satu. Ya. Jadi oke. Halo Omen Bandung. Yahya. Oh nih ada Nora Ersa. Seberapa besar pengaruh teman-teman Luna dalam bangkitnya Luna dan Putru-Purukan? Oke, Nora Ersa bilang sangat berpengaruh karena apa ya, bisa dibilang orang yang pastinya punya rasa apa ya, empathy dan apa ya, at the same time juga mereka they encourage me to feel okay. You're not okay. Setidaknya ada sekelompok orang yang bilang no you're okay, itu sudah membuat lebih baik ya gitu. Karena kadang-kadang untuk menerima begitu banyak tanpa kita sadar itu kan membuat kita juga jadi shine even though cuma sedikit. We need that person. Okay, you're amazing. Itu bisa apa ya? Kasih ya ibaratnya
power bank lah gitu, nge-charge sedikit lah gitu. Ya analoginya lah kayak gitu. Jadi kalau ditanya penting ya penting. Oke. Luna pilih lagi, mana lagi? Oke, ini ada Desi. Doain. Ini ada Desi. Desi Arita 21. Apa sahabat? Dan gimana kita bisa bedain teman dan sahabat? Siapa Desi Arita ya? Desi Arita 21 ya. 21, oke. Desi Arita. Sebenarnya kalau bisa ditanya lebih bagus mana, lebih bagus dua-duanya. Apapun yang membuat kita feel perasaan kita jadi nggak merasa baik gitu, atau punya banyak teman tapi juga nggak merasa perasaan kita jadi banyak baik gitu. Tapi mau punya banyak teman, mau punya banyak sahabat, harus yang bikin kita seneng gitu loh. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi pada saat sesuatu yang membuat kita we don't feel good, kadang-kadang kita harus egois juga sih. Kita bukan salah dia, bukan salah gua, tapi ini rasanya nggak enak ya. Jadi mungkin I need to step back dan bilang bahwa oke, boleh kita ya kita butuh sesuatu yang bikin kita feel good sih. So I think that's the most important thing sih. I think banyak relasi, banyak teman, banyak sahabat. Atau teman-teman kalau pengen nanya, aku bisa jawab bakal dapat hadiah. Nah, Rahman, Keisha, Pungki, oke, belum ada yang nanya sih. Ya udah. Tapi tadi ada sih siapa yang nanya ya? Persiapan new normal. Ya, sambil nunggu yang pada nanya, Lun, aku tuh pengen banget nanya. Gue inget itu tahun lalu atau kapan ya, saat satu Indonesia semua perhatiannya ke Luna, even gue, nyokap gue, semua tuh yang jarang banget ngobrol sama Luna tapi rasanya kayak deket sama lo. Dan tapi di Instagram kita kan cuma lihat Luna di social media, cuman Luna kelihatannya strong dan selalu kayak happy. Kayak yang tadi gue lihat banyak banget orang komen di sini, nah Luna gimana sih selalu bangkit dan selalu happy gitu kan. Tapi yang gue pingin tanyain, seorang Luna Maya itu apa sih satu hal yang bisa membuat Luna kecewa, dan satu hal apa yang bisa membuat seorang Luna Maya itu bahagia? Jadi apa yang bisa buat lo kecewa, dan satu hal apa yang bisa buat lo bahagia? Pastinya kan kalau kita bicara about life in general, begitu banyak alasan yang bisa membuat kita kecewa. Tapi menurut gue juga begitu banyak alasan yang bisa membuat kita bahagia. Tapi I think kita yang nentuin mau seberapa banyak kebahagiaan yang kita dapat yang bisa membuat bahagia kita gitu. I think bilang terima kasih aja sama tangan kita, sama mata kita setiap hari bahwa kita masih dikasih lengkap. That's one of way kalau kita bisa gratitude terhadap diri kita dan life itself gitu. Itu aja sih kalau menurut gue, kayaknya gue merasa kayak tuh ya Lun ya. Iya gitu. Kecil itu ya. Kadang kita gini sih, pada saat kita sholat itu kan 5 kali gitu. Ya. Tapi jangan lupa untuk pada saat sholat itu jangan cuma jadiin suatu kewajiban aja. Oh ya gue harus sholat karena gue emang kewajibannya sebagai muslim harus sholat gitu. Jangan jadikan hanya sebuah kewajiban, tapi dijadikan juga ke dalam keindahan dalam diri kita, bahwa kita tuh dikasih kesempatan 5 kali sehari untuk berhadapan dengan diri kita dan juga pencipta kita. You have to always remember gitu loh. Jangan selesai sholat terus habis itu kita apa loh gitu, ya nggak gitu juga sih gitu. Percuma ya sholatnya. Oke, kalau percuma ya kita nggak pernah tahu gitu, karena mungkin buat orang itu tidak percuma,
Tapi mungkin buat kita niatnya kan kita jadi, oh dia gitu ya gitu. So for me, kayaknya hari ini, saat ini gue happy.